Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Niwayan Yulianita Dewi, SE AKMSA sebagai penguji 1. Yang saya hormati Ibu Nikade Sinarwati, SE MSIAK sebagai dosen penguji 2. Dan yang saya hormati Ibu Niluh Gede Erni Sulindawati, SE AK MPD sebagai penguji 3. Sebelumnya, perkenalkan saya Luh Ayu Dewi Handayani dengan NIM 17 1705 1095 dari Prodi S1 Akuntansi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengelolaan Dana Peturunan dan Bakatan di Pura Dalem Purwo Banyuning. Ada beberapa hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua kajian teori, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima penutup. Pendahuluan diawali dengan latar belakang. Desa di Bali dikenal dengan dua sistem pemerintahan, yaitu desa adat dan desa dinas. Banyuning merupakan salah satu desa adat di Bali, yang dimana menerapkan suatu sistem peturunan dan bakatan dalam menunjang kegiatan pura, khususnya di Pura Kayangan 3. Peturunan merupakan suatu iuran wajib yang harus dibayarkan oleh Krama. Iuran ini dibagi menjadi 3, yaitu peturunan untuk Banjar Ngarep, peturunan untuk Banjar Ngampel, dan peturunan untuk Banjar Tamu. Sedangkan bakatan adalah suatu sanksi yang hanya diterapkan untuk Banjar Ngarep dalam kegiatan ayah-ayahan. Pura Dalem Purwo merupakan salah satu kayangan 3 di Desa Banyuning dan juga menerapkan sistem peturunan dan bakatan dalam menunjang kegiatan puranya. Nah, berdasarkan hal tersebut, ada pun beberapa permasalahan yang terdapat di Pura Dalem Purwo. Yang pertama, yaitu dalam pencatatannya, prajuru di Pura Dalem Purwo masih menggunakan sistem manual ataupun sederhana. Lalu yang kedua, peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwo Banyuning merupakan salah satu pemasukan terbesar di Pura. Kemudian yang terakhir, pertanggungjawaban kepada Krama hanya dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan bukti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep Trihitakarana, teori stewardship, dan konsep good governance. Selanjutnya mengenai identifikasi masalah penelitian. Adapun identifikasi masalah penelitian pada skripsi saya yaitu mengenai mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwo Banyuning belum terdapat media tertulis dalam pertanggungjawabannya, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban. Lalu selanjutnya ada pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalahnya ini pada pengelolaan dana dalam menunjang kegiatan di Pura Dalem Purwo Banyuning, khususnya pada kegiatan musabah desa atau pengebek. Kemudian ada rumusan masalah pada skripsi saya. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwo Banyuning. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu untuk mengungkap praktek pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwo Banyuning bagi Krama yang dilakukan oleh prajuru Pura. Selain itu terdapat juga manfaat dari penelitian saya, yaitu mengenai manfaat praktis dan manfaat teoritis. Adapun manfaat teoritis pada penelitian deskripsi saya yaitu penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai penerapan teori stewardship dan konsep Trihitakarana serta penerapan konsep good governance dalam organisasi non-formal yaitu khususnya pada organisasi keagamaan. Sedangkan manfaat praktisnya bagi Krama dan prajuru adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan khususnya pada pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwo Banyuning, khususnya kepada prajuru dan Krama Banjar Pura Dalem Purwo Banyuning dalam menentukan mekanisme pengelolaan peturunan dan bakatan di Pura Dalem Purwo Banyuning dalam menunjang kegiatan pura, khususnya yaitu musabah desa atau pengebek. Kemudian lanjut pada kajian teori, yaitu pada bab 2. Yang pertama itu adalah kajian hasil penelitian yang relevan. Penelitian skripsi saya ini menggunakan 4 penelitian terdahulu, yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni pada tahun 2019 yang membahas tentang pengelolaan dana dadye yang dalam penggunaannya dikenakan suatu sanksi.
Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anindya pada tahun 2019 yang membahas mengenai pengelolaan dana keuangan pada sangat jajaran yang dimana menggunakan suatu pedoman. Lalu yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kumalawati dan Atmaji pada tahun 2020 yang membahas mengenai unsur-unsur akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Lalu yang terakhir dilakukan oleh Ningwisari, Kurniawan, dan Atmaji pada tahun 2019 yang membahas mengenai proses pencatatan dan pertanggungjawaban dari pengelolaan dana tanah desa yang dalam pengelolaannya menggunakan teknik akuntansi yang masih sederhana. Yang membedakan 4 penelitian terdahulu dengan penelitian saya, yaitu pada penelitian saya berfokus pada sistem pemungutan dan sanksi yang dikenakan dalam menunjang kegiatan, yaitu menggunakan sistem iuran keturunan dan sanksi yang berupa bakatan. Lalu selanjutnya itu tentang teori stewardship dan konsep Rihita Karano. Teori stewardship merupakan suatu teori yang menggambarkan situasi di mana para individu atau manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu atau pribadinya, akan tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama untuk kepentingan organisasi. Sedangkan konsep Trihita Karana merupakan suatu konsep nilai kultur lokal yang telah tumbuh berkembang dalam tradisi masyarakat Bali. Nah, bahkan saat ini sering menjadi landasan falsafah bisnis, filosofi perkembangan pariwisata, pengaturan tata ruang, dan rencana strategik pembangunan daerah. Pada penelitian ini, teori stewardship dilihat pada sistem pertanggungjawabannya, yaitu dilihat pada sistem pertanggungjawabannya hanya dilakukan secara lisan, tanpa disertai dengan bukti, namun masyarakat atau krama lebih percaya dengan kinerja prajuru. Hal ini berkaitan juga dengan konsep Trihita Karana, yang dimana krama lebih menjunjung tinggi tentang konsep Trihita Karana. Lalu selanjutnya mengenai konsep good governance. Good governance dapat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai dalam tindakan, dalam kehidupan, dan kesehatan. Pada konsep partisipasi, dalam konsep good governance ini dilihat tentang partisipasi masyarakat atau krama yang ikut serta dalam alokasi dana dan juga dalam pencatatannya. Lalu mengenai tegaknya supremasi hukum dilihat pada penentuan tarif iuran yang akan dibebankan kepada masyarakat yang juga berpatokan pada awik-awik. Lalu pada transparansi dilihat dalam pertanggungjawabannya, prajuru sudah melakukan pertanggungjawaban secara transparansi, namun tidak disertai dengan bukti fisik ataupun berupa laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya itu mengenai manajemen keuangan sektor publik. Manajemen keuangan publik adalah semua kegiatan atau upaya atau aktivitas yang dilakukan pemerintah, pusat dan daerah dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas finansial pemerintahan, mulai dari pengelolaan, penerimaan, pengeluaran, hingga kebijakan dalam mengandalkan biaya. Pura dalam Pura Banyuning juga melakukan suatu manajemen keuangan pada kegiatan pura, khususnya pada upacara ngusaha pedesa atau pengebek. Sumber dananya berasal dari LPD, bantuan desa adat, dana punia, peturunan, dan bakatan. Pada penelitian ini lebih berfokus pada sumber dana dari peturunan dan bakatan. Peturunan merupakan suatu sistem pemungutan yang unik di Bali yang dilakukan pada organisasi non-formal seperti di pura atau yang lainnya dengan mewajibkan krama untuk membayar dengan sejumlah dana yang telah ditetapkan. Peturunan di pura dalam Pura Banyuning ini menjadi 3, yaitu peturunan untuk Banjar Ngarep yang merupakan peturunan atau iuran yang dibayarkan oleh krama yang berasal dari daerah Banjar tersebut dan menetap di Banjar tersebut. Besar peturunan yang dibebankan yaitu sebesar 50.000 per kakak. Kemudian peturunan Banjar Ngampel merupakan peturunan atau iuran yang dibayarkan oleh krama yang berasal dari Banjar adat namun tinggal atau merantau di luar daerah asal. Besar peturunan yang dibebankan yaitu sebesar 150.000 per kakak. Sedangkan peturunan Banjar Tamu merupakan peturunan atau iuran yang dibayarkan oleh krama yang berasal dari luar Banjar namun menetap di Banjar tersebut. Nah, keunikan dari peturunan Banjar Tamu ini ialah krama yang dibebankan untuk membayar peturunan bukan saja krama yang beragama Hindu namun juga non-Hindu. Besar peturunan yang dibayarkan itu sebesar 130.000 per kakak. Kemudian sanksi
yang dikenakan saat dilakukan kegiatannya yaitu disebut dengan bakatan. Bakatan dibagi menjadi dua, yaitu bakatan banjar istri dan bakatan untuk banjar lanang. Besar bakatan yang dibebankan yaitu sebesar 10.000 di setiap kehadiran. Selanjutnya itu mengenai model penelitian. Model penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi saya yaitu menggunakan model penelitian kualitatif, yang dimana bertujuan untuk menafsirkan dan menuturkan data-data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi di lapangan. Nah, model penelitian ini diawali dengan observasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Kemudian dilakukan analisis data dan yang terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Berikut merupakan gambar atau bagan dari model penelitian pada skripsi saya, yaitu diawali dengan praktik pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purwo Banyuning yang menggunakan teori stewardship, konsep Rite Karana, good governance, dan penelitian terdahulu. Kemudian masalah penelitiannya yaitu bagaimana pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purwo Banyuning, yang bertujuan untuk mengungkap praktik pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purwo Banyuning. Kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya itu dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu analisisnya menggunakan analisis data model interaktif Mills dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang kemudian menghasilkan suatu hasil penelitian. Selanjutnya itu mengenai metode penelitian. Ada beberapa pembahasan yang akan dibahas pada metode penelitian, yaitu yang pertama mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lalu yang kedua lokasi penelitian, yang ketiga metode pengumpulan data, dan yang terakhir adalah metode dan teknik analisis data. Kemudian lanjut pada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dimana diawali dengan proses observasi yang bertujuan untuk menghasilkan data-data yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dilakukan analisis data dari data yang diperoleh, kemudian melakukan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan hasil penelitian. Nah, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu dalam penyusunan hasil penelitian. Lalu, lokasi penelitian dan sumber data. Lokasi yang dipilih dalam penelitian pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purwo Banyuning ini berlokasi di Desa Adat Banyuning Barat, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Sedangkan sumber datanya itu menggunakan sumber data primer dan sekunder, di mana sumber data primer ini merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan menggunakan dokumen. Nah, sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara, informan atau sumber langsung. Nah, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh untuk mendukung sumber data primer, baik itu dokumentasi ataupun data yang diperoleh dari sumber lain seperti buku, majalah, jurnal, atau lainnya. Selanjutnya itu mengenai metode pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, yaitu diawali dengan observasi, yang dimana teknik observasi dengan melakukan pengamatan langsung ke tempat yang akan dilakukan penelitian. Lalu dilakukan wawancara, yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang dirasa dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Lalu melakukan dokumentasi, yang dimana bertujuan untuk mendukung hasil dari penelitian, ya biasanya berupa dokumentasi laporan pertanggungjawaban, dokumentasi wawancara dengan informan. Teknik analisis datanya itu menggunakan teknik analisis interaktif Mills dan Huberman, yaitu yang berupa reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji keabsahan data, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Nah, pada penelitian ini, pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk mengecek informasi atau data yang diperoleh melalui informasi dengan wawancara kepada informan. Yang kemudian informasi yang sudah ditanyakan kembali ke informan akan ditanyakan lagi ke informan lainnya. Sedangkan triangulasi teknik digunakan untuk melakukan pengecekan informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan. Selanjutnya itu mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Ada beberapa hal yang akan dibahas pada hasil penelitian dan pembahasan, yaitu yang pertama mengenai gambaran umum, yang kedua mengenai struktur organisasi,
Yang ketiga mengenai pengelolaan dana peturunan dan pakatan di Pura Dalam Purwo Banyuning. Yang keempat mengenai pihak-pihak yang terlibat. Lalu yang terakhir mengenai implikasi. Gambaran umum. Pada ilah kita atau aweg-aweg di Pura Dalam Purwo Banyuning ada batas-batas wilayah dari Pura Dalam Purwo Banyuning, yaitu sebagai berikut. Sebelah timur, Pura Dalam Purwo Banyuning berbatasan langsung dengan pangkung pemisah di lingkungan Banyuning Barat dengan lingkungan Banyuning Tengah. Lalu pada sebelah selatan yaitu lingkungan Padang Keling. Sebelah barat berbatasan dengan Tukat Tangis dan Tukat Buleleng. Dan pada sebelah utara berbatasan langsung dengan tapal batas kelurahan Kampung Baru. Lalu selanjutnya itu mengenai struktur organisasi di Pura Dalam Purwo Banyuning. Struktur organisasi di Pura Dalam Purwo Banyuning terdiri dari kelian pura atau kelian atau ketua, yaitu panglima yaitu wakil ketua, lalu ada namanya penyarikan 1 dan penyarikan 2 atau sekretaris, lalu ada petengan 1 dan 2 yaitu bendahara, kemudian terdapat bage yang terdiri dari bage parahyangan, bage pawongan, serta bage palemahan. Nah, bage di Pura Dalam Purwo Banyuning ini dibagi sesuai dengan Tri Hite Karana, yang dimana masing-masing bage terdiri dari 2 orang. Kemudian terdapat juga seksi yang terdiri dari seksi perlengkapan, seksi kebersihan atau juru sapuh, dan terakhir yaitu seksi juru arah, yaitu yang bertugas untuk memberikan informasi jika ada kegiatan ngayah ataupun paum. Nah, berikut merupakan struktur organisasi dari Pura Dalam Purwo Banyuning. Baik, selanjutnya lanjut kepada pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purwo Banyuning. Nah, pengelolaan dana merupakan suatu kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, penatausahaan, bahkan hingga tahap pertanggungjawabannya. Di Pura Dalam Purwo Banyuning ada 5 tahapan pengelolaan dana. Yang pertama mengenai perencanaan anggaran, yang kedua penyusunan anggaran, yang ketiga pelaksanaan anggaran, yang keempat pengawasan, dan yang kelima pertanggungjawaban. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan awal yang dilakukan dalam proses pengelolaan, yang dimana jika perencanaan dilakukan dengan baik, maka tahap pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya juga akan berjalan dengan baik. Berikut merupakan tabel mengenai sumber pemasukan dana pengebek tahun 2017, 2018, dan 2019. Nah, pada tabel dapat diketahui bahwa sumber pemasukan dana pengebak itu berasal dari peturunan dari Banjar Ngarep, Ngampel, dan Banjar Tamu. Kemudian dari dana punya, pemalangan, lelangan, dan pengembangan. Kemudian terdapat juga kekurangan kontribusi pengembangan pada tahun 2016. Berdasarkan data itu juga dapat diketahui bahwa sumber pemasukan terbesar itu pada peturunan di Banjar Tamu, yang dapat diketahui bahwa peturunan di Banjar Tamu dibebankan sebesar 130.000 setiap keluarga. Nah, perencanaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purwo Banyuning juga harus dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan, dan hal ini juga sangat erat kaitannya dengan kearifan lokal atau budaya lokal yang dijadikan sebagai landasan dalam pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purwo Banyuning. Dana yang cukup sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan, khususnya pada pelaksanaan pengebek. Nah, jika dibandingkan dengan organisasi bisnis, organisasi nirlaba, khususnya organisasi keagamaan, sumber dananya itu berasal dari iuran serta bantuan dari masyarakat. Nah, sedangkan pada organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis, dana yang diperoleh berasal dari investor maupun dari penjualan yang dilakukan. Dari data di atas juga dapat dilihat bahwa sumber dana terbesar berasal dari pemungkutan dana peturunan di Banjar Tamu. Nah, dengan hal ini dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat sangat besar dalam berpartisipasi membantu menunjang pelaksanaan kegiatan pengebek dalam hal keuangan. Maka diperlukan suatu perencanaan yang baik agar dana yang diperoleh sesuai dengan apa yang diperlukan saat pengebek itu berlangsung. Nah, dana yang diperoleh digunakan untuk menunjang kegiatan pengebek. Nah, semakin banyak dana yang diperoleh, maka semakin baik kinerja dari prajuru pura. Dan kepercayaan yang diberikan kepada krama terhadap prajuru dapat dilihat dari ketaatan krama dalam membayar iuran, yaitu peturunan. Akan tetapi, pada hal ini, pemasukan dana bakatan tidak dicantumkan dalam laporan tersebut, yang dimana seharusnya dana bakatan itu dicantumkan dalam pemasukan pura, karena jika tidak dicantumkan akan menimbulkan kecurigaan pada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu krama.
Selanjutnya itu mengenai tahap penyusunan anggaran. Nah, berikut merupakan daftar rencana pengeluaran dana pengebek tahun 2017, 2018, dan 2019. Tahapan penyusunan anggaran ini yaitu prajuru membuat suatu rancangan biaya, di dalamnya mencakup jumlah-jumlah biaya yang akan dikeluarkan saat kegiatan pengebek berlangsung. Misalkan membeli babi dengan harga 3 juta per ekornya, membeli perlengkapan banteng sebesar 20 juta, dan membeli perlengkapan lainnya. Berdasarkan tabel itu dapat dilihat bahwa pengeluaran dana untuk kegiatan pengebek dibagi menjadi dua, yaitu untuk saya dan untuk prajuru. Saya tahun itu terjangkum pada pengeluaran untuk saya yang meliputi saya tempe, kemudian untuk prajuru yang meliputi trune dan pesaren. Dana yang dianggarkan untuk saya tahun dan saya tempe dipergunakan untuk membeli konsumsi akan diberikan saat kegiatan berlangsung, dan juga digunakan untuk membeli hewan yang diperlukan dalam sarana upakara. Nah, dana yang dianggarkan untuk prajuru, pesaren, dan trune digunakan untuk membeli keperluan Banten. Hal lain yang diperlukan saat pengebek seperti membeli kain, membeli bunga, membeli buah, membeli peralatan penjor, dan membeli janur atau yang lainnya. Penyusunan anggaran di dalam Puro Banyuning ini hanya dilakukan dengan cara sederhana, yaitu hanya dialokasikan secara umum saja yang tidak dicatat secara detail atau tidak diuraikan apa saja yang akan dibeli. Hal ini dikarenakan hal yang diperlukan saat pengebek itu sangat sulit untuk ditafsirkan. Nah, dengan hal itu penyusunan anggaran di dalam Puro Banyuning menggunakan sistem penyusunan anggaran tradisional, yaitu penyusunan anggaran yang didasarkan atas pengetatan incrementalisme, yang artinya hanya penyusunan anggaran dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran sebelumnya. Perencanaan penyusunan anggaran yang baik akan memudahkan suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Penyusunan anggaran pada organisasi nirlaba berbeda dibandingkan dengan perusahaan atau sektor bisnis. Pada perusahaan penyusunan anggaran ditetapkan dengan titik dan target penerimaan. Namun pada organisasi nirlaba, penyusunan anggaran merupakan penerjemah dari rencana kegiatan atau program organisasi dari sumber yang dibutuhkan. Selanjutnya itu mengenai pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran di dalam Puro Banyuning itu diawali dengan penentuan tarif bakatan dan peturunan yang akan dibebankan kepada krama. Jumlah krama Banjar Ngarep itu sebanyak 122 KK, untuk Banjar Ngampel sebanyak 88 KK, dan untuk Banjar Tamu sebanyak 511 KK. Yang dimana dalam penentuannya itu dilakukan dengan melakukan persamuan alit, yang dalam penentuannya juga menggunakan ketentuan sesuai dengan awik-awik yang berlaku. Setelah melakukan penentuan, yang dimana untuk Banjar Ngarep itu dikenakan biaya peturunan sebesar 50.000 per KK, untuk Banjar Ngampel itu sebesar 150.000 KK, dan untuk Banjar Tamu itu sebesar 130 KK. Nah, untuk bakatan itu yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu bakatan untuk Banjar Lanang dan Banjar Istri, yang masing-masing dikenakan bakatan sebesar 10.000 setiap kegiatan ayah-ayahan. Namun setelah itu prajuru melakukan kegiatan alokasi dana, yang dimana prajuru menentukan orang-orang yang akan terlibat dalam proses pengelolaan dananya. Partisipasi krama pada alokasi dana sangat diperlukan oleh prajuru. Hal ini dapat menghindari adanya kecurigaan krama terhadap kinerja dari prajuru pura. Nah, selain itu keterlibatan krama pada proses alokasi dana itu juga sangat membantu jalannya kegiatan pengebek, karena tanpa krama prajuru tidak akan bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang akan diperlukan saat kegiatan pengebek. Transparansi juga harus sangat diterapkan dalam pengelolaan dana di dalam Puro Banyuning, yang dimana baik dalam penentuan jumlah tarifnya, dalam pemungutannya, maupun dalam kegiatan alokasinya. Transparansi serta keterlibatan krama dalam prosesnya akan membawa pengaruh positif pada kegiatan pengebek di tahun berikutnya. Proses pelaksanaan yang baik memudahkan suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Nah, pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan suatu organisasi setelah perencanaan, karena jika pelaksanaan tidak berjalan dengan baik, maka akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan suatu organisasi. Selanjutnya itu mengenai tahap pengawasan. Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria tertentu, norma-norma dan rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Berikut merupakan tabel realisasi dana dalam pelaksanaan pengebak di Pura Dalam Purbalingga. Ya, pada tabel itu menyangkut mengenai biaya upacara dan dana yang masuk atau sumber dananya. Nah, berdasarkan tabel itu diketahui bahwa setiap pembiayaan yang dikeluarkan selama kegiatan pengebak di Pura Dalam Purbalingga berjalan dengan baik. Jumlah dana yang terima dengan jumlah dana yang dikeluarkan terdapat selisih atau sisa uang dalam proses pelaksanaannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam proses kegiatan pengebek antara perencanaan dan pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Jumlah dana yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah dana yang sudah dianggarkan sebelumnya. Pada organisasi nilaba, khususnya organisasi keagamaan terhadap pengawasan secara niskala. Selain prajuru, juga terdapat pengawasan secara niskala yang dimana berhubungan dengan kepercayaan dengan Tuhan. Krama pura dan prajuru sangat percaya dengan adanya karma, karena apa yang akan mereka lakukan itu sesuai dengan apa yang akan mereka terima di tahun berikutnya ataupun di masa yang akan datang. Krama dan prajuru juga sangat percaya dengan konsep trihita karana, yaitu pada proses pengelolaan dana, khususnya pada tahap pengawasan di organisasi keagamaan, yaitu di pura. Maka, dengan hal itu tidak akan terdapat kasus korupsi maupun penyalahgunaan dana. Bukan hanya itu, Krama pura percaya bahwa suatu tindakan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia saja, namun dipertanggungjawabkan juga kepada Tuhan. Kepercayaan tinggi Krama juga didasari oleh adanya model sosial yang berupa kepercayaan dengan tradisi dan nilai kearifan lokal, yang menyebabkan Krama percaya dengan kinerja prajuru. Modal sosial yang telah diterapkan dalam kehidupan Krama dan prajuru pura dalam Pura Banyuning adalah adanya rasa saling percaya yang meliputi kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi, dan kemurahan hati. Nah, sehingga berdasarkan pemaparan itu, ketaatan prajuru pura dapat dilihat dari karakter Krama yang memiliki ketaatan kuat dengan desa adat dan oleh awik-awik yang berlaku dan telah ditentukan sebelumnya. Dalam PSAK 45, Pura Dalam Purwa merupakan organisasi nilaba dan sumber dananya diperoleh dari sumbangan dan iuran dari Krama. Jika dilihat dari laporan keuangannya, pembuatan laporan keuangan di Pura Dalam Purwa Banyuning ini dapat dikatakan belum sempurna, yaitu belum sesuai dengan PSAK 45, yang dimana dalam PSAK 45 terdapat 4 laporan keuangan, yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan arus kas pada akhir periode, laporan aktivitas dan catatan atas laporan keuangan. Pelaporan keuangan organisasi nilaba di Pura Dalam Purwa Banyuning secara keseluruhan belum sesuai dengan PSAK nomor 45 karena adanya kendala-kendala seperti kurangnya informasi mengenai PSAK nomor 45 yang mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nilaba. Meskipun begitu, prajuru pura tidak menggunakan PSAK 45, akan tetapi laporan keuangan yang telah dibuat sudah menggunakan sistem komputerisasi, yaitu menggunakan perangkat lunak berupa Microsoft Excel, sehingga laporan yang dihasilkan sudah baik dan mudah dipahami. Pencatatan keuangan di Pura Dalam Purwa Banyuning bermanfaat bagi kelangsungan pura, khususnya pada upacara pengebak. Pencatatan yang telah dilakukan oleh prajuru merupakan bentuk kinerja dari prajuru pura dan sebagai bukti bahwa keuangan sudah dicatat dengan baik dan sejujur-jujurnya. Nah, selanjutnya itu mengenai pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban di Pura Dalam Purwa Banyuning ini dilakukan dengan cara pihak-pihak atau orang-orang yang terlibat atau membawa uang dalam proses pengelolaan ini berhak untuk membuat suatu laporan pertanggungjawaban, yang dimana laporan pertanggungjawabannya itu dibuat secara tertulis dan sesuai dengan nota-nota yang telah didapatkan saat melakukan kegiatan pengelolaan dananya. Kemudian, laporan keuangan yang telah dibuat oleh masing-masing orang yang terlibat dalam proses pengelolaan dananya itu akan dikumpulkan ke bendahara, yang kemudian bendahara akan menggabungkan dan menyusunnya menjadi laporan pertanggungjawaban. Nah, kemudian untuk membicarakan hasil dari pengeluaran ataupun pemasukan pada saat pengebak ini dilakukan dengan kegiatan paum atau persamuan alit, yang dimana dalam proses penyampaiannya itu hanya dilakukan secara lisan tanpa bukti yang jelas. Dengan hal itu, maka segala sesuatunya yang dilakukan atau yang disampaikan secara lisan akan sangat sulit atau sangat tidak gampang diingat oleh masyarakat dan sangat mudah untuk dilupakan. Kemudian penyampaian secara lisan pun menyebabkan banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diketahui oleh Krama ataupun prajuru.
Jika dihubungkan dengan teori stewardship, terdapat unsur kepercayaan dalam pengelolaan dana di pura dalam Pura Banyuning. Kepercayaan dimaksud itu yaitu kepercayaan kinerja prajuru yang sangat dipercaya oleh Krama. Krama sangat yakin bahwa prajuru sudah sangat baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, belum juga pernah terjadi permasalahan dalam proses pengelolaan dananya. Krama dan prajuru pura lebih percaya dengan adanya karma pala, apalagi hal ini berhubungan dengan Tuhan. Krama juga sangat percaya dengan konsep trihita karana. Karena jika seseorang berani melanggar, maka itu akan menjadi resiko yang melanggar. Dan itu urusan dia dengan Tuhan. Selain dengan konsep trihita karana, prajuru dan krama juga sangat menerapkan sifat religiulitas, yaitu suatu sifat yang mendorong seseorang untuk bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama. Konteks religiusitas sering dikaitkan dengan perilaku manusia. Dalam hal ini dikaitkan dengan perilaku yang berhubungan dengan uang dengan indikasi melakukan kecurangan, bahwa mereka adalah individu yang tidak menjadikan regularitas sebagai pedoman hidup. Selanjutnya itu mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan, dana, peturunan, dan bakatan di pura dalam Pura Banyuning, serta pertanggungjawaban laporan keuangannya. Berikut merupakan hasil dari wawancara dengan informan. Sesuai dengan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses perencanaan, pencatatan, penyusunan laporan keuangan, dana peturunan dan bakatan di pura dalam Pura Banyuning, serta pertanggungjawaban laporan keuangannya itu bukan hanya prajuru pura, tetapi juga krama ikut serta dalam berpartisipasi dalam pengelolaan dananya. Akan tetapi pada tahap pelaporannya maupun pertanggungjawabannya tidak disertai dengan bukti fisik. Walaupun suatu pertanggungjawaban atau pelaporan sudah dilakukan dengan cara transparansi, yaitu dengan melakukan PAUM, namun jika tidak disertai dengan bukti fisik akan tidak berjalan dengan baik. Karena bukti fisik dalam proses pelaporan sangat diperlukan untuk memastikan apakah kesalahan dalam laporan-laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat itu ada ataupun tidak. Meskipun krama sudah menaruh kepercayaan penuh kepada prajuru, namun untuk bukti itu sangat diperlukan untuk meyakinkan krama mengenai pengeluaran dan pemasukan saat kegiatan pengebak itu berlangsung. Penyampaian secara lisan juga tidak terlalu baik dilakukan karena segala sesuatu yang disampaikan secara lisan akan sangat mudah untuk dilupakan. Kemudian, kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam pelaporan pertanggungjawaban tidak akan diketahui oleh krama maupun prajuru, dan kesalahan-kesalahan tersebut akan terus terjadi di masa yang akan datang. Pertanggungjawaban juga tidak dapat diketahui oleh krama, dan jika terjadi kesalahan, laporan pertanggungjawaban juga akan sangat sulit untuk diperbaiki. Sebaiknya dalam proses pertanggungjawaban maupun pelaporan, prajuru melakukan penggandaan, yaitu dengan melakukan fotokopi laporan pertanggungjawaban yang juga disertai dengan nota-nota bukti yang didapatkan saat melakukan kegiatan transaksi saat pengelolaan dananya. Dengan hal itu, maka krama akan lebih percaya dengan kinerja prajuru. Selanjutnya itu mengenai implikasi penelitian. Ada dua implikasi penelitian pada penelitian ini. Yang pertama itu mengenai implikasi teoritis dan yang kedua mengenai implikasi praktis. Implikasi teoritis pada penelitian ini yaitu berimplikasi pada proses pengelolaan dana peturunan dan bakatan di pura dalam Pura Banyuning, khususnya pada tahap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh prajuru. Secara teoritis, implikasi pada penelitian ini yaitu dapat memberikan bukti empiris tentang penerapan teori stewardship pada organisasi non formal, yaitu pada organisasi keagamaan yang mengenai tentang pengelolaan keuangan. Kemudian implikasi praktisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang positif bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya bagi prajuru dan krama, yang dimana dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna mengenai pengelolaan dana yang baik dan benar. Pentingnya pertanggungjawaban yang transparan. Transparan yang dimaksud ialah proses pelaporannya yang disertai dengan bukti fisik. Selanjutnya itu penutup. Ada beberapa hal yang dibahas pada penutup. Yang pertama itu mengenai rangkuman, yang kedua simpulan, dan yang ketiga adalah saran. Selanjutnya adalah mengenai rangkuman. Berdasarkan permasalahan yang terdapat dalam penelitian, yaitu yang pertama,
Dilihat bahwa sistem pencatatan yang dilakukan oleh prajuru di Pura Dalam Purba Banyuning ini masih bersifat sederhana. Lalu yang kedua, dana peturunan Dabakata merupakan sumber dana utama di Pura Dalam Purba Banyuning. Lalu yang ketiga, pada sistem pertanggungjawabannya itu, prajuru Pura dalam penyampaian pertanggungjawabannya hanya dilakukan secara lisan tanpa disertai dengan bukti fisik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap praktik pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purba Banyuning bagi Krama yang dilakukan oleh prajuru Pura. Penelitian ini diharapkan agar memberikan bukti empiris mengenai penerapan teori stewardship, konsep Trihita-Karana, konsep good governor, dan manajemen keuangan publik pada organisasi non-formal, yaitu bagi prajuru Krama. Yaitu dalam penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan saat pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purba Banyuning, khususnya kepada prajuru dan Krama Banjar Pura, yang dimana juga digunakan untuk menentukan mekanisme pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purba Banyuning. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori stewardship, konsep Trihita-Karana, good governance, manajemen keuangan sektor publik, dan juga penelitian terdahulu. Hasil penelitiannya itu yaitu pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purba Banyuning dilakukan dengan baik, yaitu dari tahap perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, serta pertanggungjawabannya. Akan tetapi, dalam pertanggungjawabannya itu masih menggunakan metode lisan dan tanpa disertai dengan bukti fisik. Selanjutnya itu adalah simpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana peturunan dan bakatan di Pura Dalam Purba Banyuning dilakukan dengan alur yang jelas untuk mempermudah dalam pelaksanaan pengelolaannya, yaitu pada tahapan perencanaan anggaran, penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawabannya. Namun, pada tahap pertanggungjawabannya itu, prajuru dalam pelaporannya itu hanya dilakukan secara lisan dan tanpa disertai dengan bukti fisik. Lalu selanjutnya adalah saran. Saran dari penelitian ini yaitu bagi prajuru dan Krama, untuk tahap pertanggungjawabannya diharapkan agar disertai dengan bukti fisik, bukan hanya disampaikan secara lisan, agar tidak terjadi kesalahan yang akan berdampak pada kelangsungan dari pengelolaan dana di Pura Dalam Purba Banyuning. Kemudian bagi peneliti, diharapkan agar peneliti dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi mengenai teori yang digunakan dalam penelitian pada organisasi non-formal. Peneliti juga diharapkan untuk lebih menjelaskan secara detail terkait hubungan antara teori yang akan digunakan dengan objek yang diteliti. Sekian pemaparan dari Sarah. Jika ada kesalahan maupun kekurangan pada presentasi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.